Penyakit mulut dan kuku yang sudah merambah 25 kota kabupaten di Jawa Timur. Dalam sepekan, lonjakan kasus bahkan melebihi 100%. Peningkatan kasus diprediksi masih akan terus terjadi karena meningkatnya penjualan hewan menjelang Idul Adha. Dari data call center penanganan penyakit mulut dan kuku atau PMK Jawa Timur, sampai 1 Juni tercatat ada 23.824 ekor hewan ternak yang positif PMK. Angka ini naik lebih dari 13.000 kasus pada 24 Mei lalu, sebanyak 10.380 kasus. Jumlah hewan ternak yang mati pun meningkat, dari 104 menjadi 131 ekor. Begitu juga dengan daerah terjangkit yang kini sudah menyentuh 25 daerah dari 20 kota kabupaten pada pekan lalu. Menurut Guru Besar Virologi dan Imunologi FKH Unair, Fedik Abdul Rantam, lonjakan kasus ini tidak begitu mengagetkan. Pasalnya, PMK merupakan jenis virus yang sangat akut dan kontagius atau mudah menjalar. Bahkan skala penularannya mencapai 100% dan cepat. Meski begitu, kematian pada kasus positif relatif rendah, yakni 2-5%. Wajar, satu, karena penyakit ini ditularkan melalui udara juga, ya. Jadi tidak ada batas yang bisa membendung virus ini terbang kemana, ya kan. Yang kedua adalah terkait dengan penularan lainnya, modelnya bisa kendaraan dari tempat yang terkena ke tempat yang lain. Kedua, dari pakaian yang dipakai peternak itu dipakai kemana-mana, untuk ngarit, untuk apa, kemudian topi, kemudian air, kemudian limbah, ya sisa-sisa pakan ternak itu sendiri, kemudian kotoran dari sapi itu, kalau ikut mobil kemana-mana dia bisa menyebarkan kemana-mana. Fedik mengungkapkan virus PMK tahan sampai 2 bulan di udara terbuka. Lonjakan kasus ini menurutnya disebabkan ketidaktahuan virus PMK karena 35 tahun virus ini tidak ditemukan di Indonesia. Ia berharap pemerintah serius menangani ternak yang terjangkit. Pasalnya, virus bisa bertahan dalam tubuh hewan ternak selama 2 tahun dan bisa kembali muncul setiap saat. Jadi, belum tentu sapi yang secara fisik dinyatakan sembuh terbebas dari virus PMK. Diperlukan pemeriksaan PCR untuk menyimpulkan diagnosis. Sementara itu, pemerintah kota Surabaya mengklaim penularan di kota Pahlawan sangat minim. Sampai 1 Juni, hanya 34 kasus yang ditemukan dari 529 populasi hewan ternak, terutama sapi. Namun pemerintah kota bersiap menyambut kedatangan hewan ternak kurban untuk Idul Adha. Ribuan hewan ternak akan masuk Surabaya dalam waktu dekat. Aturan baru pun dibuat. Pedagang harus mengajukan lokasi tempat penjualan ternak kurban di kelurahan dan kecamatan setempat. Kemudian setelah disurvei lokasinya memungkinkan dan cukup, itu akan bisa ditetapkan daerah tempat penjualan hewan ternak kurban. Kemudian kita di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di bidang peternakan akan turun ke lokasi untuk memeriksa hewan yang sudah datang untuk diperiksa kesehatannya. Baik Fedik maupun Sunarno meminta peternak menjalankan biosafety di kandang masing-masing. Caranya mudah, rutin menyemprot kandang dengan desinfektan, membatasi keluar masuk ternak dan orang, sampai sterilisasi penjaga kandang. Yang tak kalah penting, melapor ketika ada ternak yang mengalami gejala klinis PMK. Miftah Farid, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur.